Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika aku menyuruh mereka pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini sabda Tuhan berbicara tentang hal memberi. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita pasti pernah melihat secara langsung maupun melalui media sosial begitu banyak event untuk menggalang dana bagi mereka yang membutuhkan. Ada banyak usaha untuk memberikan bantuan dalam situasi yang sangat sulit sekarang ini. Ditambah lagi dengan bencana alam yang ada. Memang banyak dari kita yang tergerak untuk memberi. Tetapi karena rasa ragu akan situasi yang sulit yang juga kita alami, kita pun ragu untuk memberi. Kita pun merasa masih berkekurangan untuk memberi bagi mereka yang tidak memiliki.
Saudara-saudari yang terkasih, Yesus pada hari ini melakukan mukjizat tentang hal memberi. Di suatu tempat yang sunyi, ada banyak orang bersama Yesus dan para murid dalam kondisi tidak ada makanan. Yesus pun tergerak oleh belas kasihan untuk memberi mereka makan, sebab mereka sudah jauh dari rumah setelah mengikuti Yesus hingga 3 hari lamanya. Yesus pun mengajak murid-muridnya untuk memberi tanggapan akan situasi itu. Para murid Yesus pun berpendapat ragu untuk dapat memberi orang banyak itu makanan dengan bertanya, bagaimana mungkin di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus pun kemudian menanyakan kepada murid-muridnya berapa banyak makanan yang ada pada mereka. Para murid sendiri ada 7 buah roti dan beberapa ikan. Yesus pun menyuruh orang banyak itu duduk dan ia mengucap syukur atas makanan itu, memecah-mecahkannya untuk dibagikan kepada orang banyak, hingga akhirnya sisa sebanyak 7 bakul roti. Dan makanan yang sedikit itu, Yesus melakukan mukjizat, memberi makan hingga kenyang orang banyak yang berjumlah 4.000 orang itu. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pepatah Latin yang berbunyi, Nemo dat quod non habet, yang artinya tidak seorang pun memberi apa yang tidak ia miliki. Kita tentu memberi dari apa yang kita miliki. Para murid sendiri dimintai pendapatnya tentang bagaimana memberi makan orang banyak yang bersama-sama dengan mereka. Para murid sendiri memberi jawaban ragu untuk dapat memberi makan begitu banyak orang dengan persediaan makanan yang sedikit di tempat sunyi yang sulit untuk dapat menemukan makanan dalam jumlah yang banyak. Tetapi bagi Yesus sendiri, tidak ada yang tidak mungkin. Karena tergerak oleh belas kasihan, Yesus pun melakukan mukjizat atas roti dan ikan yang sedikit itu, dengan mengucap syukur, memberikan berkat atasnya, dan membagi-bagikan kepada orang banyak itu, hingga mereka semua merasa kenyang. Bahkan dari roti dan ikan yang sedikit tadi, tersisa hingga 7 bakul roti banyaknya. Ketidakyakinan para murid untuk memberi dari kekurangan pun dipatahkan lewat mukjizat yang dilakukan Yesus bagi orang banyak itu, yang bahkan memberi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan pada hari ini tidak menuntut kita sampai berbuat hal yang sama seperti Yesus lakukan dalam mukjizatnya. Yesus melalui sabdanya pada hari ini ingin agar kita memiliki semangat memberi yang total, bahkan dari kekurangan kita sendiri. Keraguan para murid untuk dapat memberi makan orang banyak dari kekurangan menjadi model yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Apakah kita kerap ragu untuk memberi kepada sesama kita karena khawatir akan kekurangan yang kita miliki? Masa pandemi ini memang menjadi masa yang sulit bagi hampir semua orang. Tetapi justru pada masa ini kita ditantang untuk beriman yang sungguh melalui sesama kita yang sangat membutuhkan. Sabda Yesus pada hari ini mengundang kita untuk mau memberi apa yang telah kita terima secara cuma-cuma darinya, bahkan dari kekurangan kita sekalipun. Justru dari memberi melalui kekurangan itulah Yesus akan memberikan rahmat yang berlimpah
dalam kehidupan kita. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah pemberian-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus dalam diri kami, agar kami mampu menjadi penyalur rahmat kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkan. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.